ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون أرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para dokter sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita, dan kajian kita adalah fikih. Pegangannya adalah kitab Al-Wajiz fi Fiqih Sunnah wal Kitabil Aziz yang disusun oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi hafizahullah. Dan kita sampai pada bab hal-hal yang karenanya diwajibkan wudhu, atau dengan ungkapan lain yang diharamkan oleh orang yang tidak punya wudhu. Jadi kalau dia tidak punya wudhu haram, kalau dia mau melakukan hal-hal itu maka dia harus wudhu dulu. Yang pertama adalah sholat. Jadi kalau orang itu dengan kesadaran tidak punya wudhu maka haram melakukan sholat. Seandainya waktunya sholat terus dia tidak punya wudhu terus ikut-ikutan. Maksudnya daripada saya nanti ketinggalan terus malu misalnya begitu ya. Jamaah di tengah wudhunya batal. Kalau saya mundur terus wudhu nanti ketinggalan akhirnya sholat sendiri malu. Pura-pura ikut sholat aja. Itu enggak malah baik tapi malah dosa. Enggak malah baik malah dosa. Nah, itu karena itu enggak punya wudhu ya jangan melakukan sholat. Enggak sholat kok pura-pura toh. Di dalam agama enggak boleh juga gitu. Jadi ikut tapi enggak niat sholat. Waktunya berdiri ikut berdiri, waktunya ruku ikut ruku, waktunya sujud. Terus enggak sholat enggak boleh. Enggak boleh gitu ya. Nah karena itu enggak punya wudhu haram untuk melakukan sholat. Adapun dalil yang diangkat di dalam surat Al-Maidah ayat 6 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila sholati, apabila kalian mau mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan kedua tangan kalian sampai siku, wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian, wa arsulakum ilal ka'bain, basuhlah kedua kaki kalian sampai dua mata kaki. Dan itu adalah wudhu. Jadi kalau kalian tidak punya wudhu, mau sholat harus wudhu. Waliqaulin Nabi SAW, dan berdasarkan dengan hadis Nabi SAW, layak balullahu sholatan bi ghairi wudhu. Allah tidak menerima sholat hamba yang tidak punya wudhu. Yang tanpa wudhu maksudnya pelakunya tidak punya wudhu. Itu jadi sholatnya tidak diterima, dan tidak sekedar tidak diterima, tapi dosa kalau dia ikut sholat atau melakukan sholat dengan sengaja tidak punya wudhu. Yang kedua adalah tawaf. Tawaf mengelilingi Ka'bah. Yang dimaksud mengelilingi Ka'bah di sini adalah mengelilingi Ka'bah, begitu niat mengelilingi maka sahnya itu adalah 7 putaran, atau ibadah mengelilingi Ka'bah maka harus punya wudhu. Harus punya wudhu. Nah, itu jadi
tawaf diwajibkan punya wudhu. Ada khilaf ulama, tapi khilafnya sangat ringan. Artinya pendapat yang lebih masyhur, yang lebih terkenal dari kebanyakan ulama bahwa tawaf itu wajib dalam keadaan punya wudhu. Liqaulihi SAW, berdasarkan dengan hadis Nabi SAW, at-tawafu bil baiti sholatun. Tawaf di Baitullah itu sama dengan sholat. Illa annallaha ahalla fihil kalam, bedanya Allah SWT menghalalkan berbicara, maksudnya berbicara dengan temannya, tanya apa, atau intinya berbicara, gitu. Bukan kaitan dengan tawaf, tapi ngomong, gitu. Itu boleh waktu tawaf. Nah, adapun ibadahnya hanya berupa amalan, bukan ucapan. Tawaf itu hanya berupa amalan, yaitu jalan mengelilingi Ka'bah. Nah, kemudian yang tidak diangkat di sini karena Syekh Abdul Azim Al-Badawi, penulis kitab ini, itu lebih menguatkan beliau tidak punya wudhu dalam hal yang akan kita sebutkan, tapi kebanyakan ulama wajib punya wudhu juga, yaitu menyentuh Quran. Menyentuh Quran, jumhur ulama mengatakan wajib punya wudhu. Kenapa? Karena ada hadis la yamassul Qur'ana illa thahir, tidak boleh menyentuh Quran kecuali dalam keadaan suci. Tidak boleh menyentuh Quran kecuali dalam keadaan suci. Gitu. Nah, ulama yang sebagian ulama yang tetap membolehkan, tidak menolak hadis itu, tapi memaknai hadis kecuali dalam keadaan suci. Suci di sini suci imannya, maksudnya adalah orang yang beragama Islam. Tidak boleh menyentuh Quran, maksudnya memegang Quran kecuali orang Islam. Nah, tapi jumhur ulama, kebanyakan ulama mengartikan suci di sini adalah sesuai dengan lafadznya, ya, la yamassul Qur'ana illa thahir, tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Suci dari syirik, yaitu beragama Islam. Suci dari hadas, yaitu dalam keadaan punya wudhu. Itu suci dari najis apabila badannya itu berubah, najis, jadi dibersihkan. Nah, najis itu benda, gitu. Najis itu ada bendanya. Kalau hadas, hadas itu tidak ada bendanya, tapi sifat manusia yang tidak punya wudhu disebut dengan hadas, berhadas. Dulu sudah pernah kita pahami ya. Nah, jadi orang yang mau sholat, orang yang mau tawaf, dan menurut jumhur ulama, orang yang mau pegang Quran diwajibkan dalam keadaan punya wudhu. Nah, kalau misalnya tidak punya wudhu, apalagi wanita yang sedang datang bulan atau dalam keadaan nifas, tidak bisa punya wudhu. Kenapa? Meskipun wudhu, meskipun mandi, kalau belum selesai haidnya atau belum selesai datang bulan nifasnya, tidak jadi suci. Nah, kalau tidak darurat, kalau darurat atau bahasa Arabnya, bahasa Qurannya darurat, gitu ya. Kalau darurat yang asalnya tidak boleh jadi boleh. Makan bangkai yang asalnya haram jadi halal kalau darurat. Gitu ya. Nah, kalau nggak darurat, nggak pegang Quran, apabila pegang harus pakai alas, misalnya kaos tangan. Kalau nggak pakai kaos tangan, perempuan jilbaban, dilemai jilbabnya. Kenapa? Karena untuk menjaga kemuliaan Al-Quran lahir maupun batin. Intinya bahwa jumhur ulama berpemahaman memegang Quran wajib punya wudhu, dan ada pendapat tapi jumlah ulamanya atau istilahnya itu tidak jumhur ya. Jadi yang lebih banyak ulama memahami hadis itu tohir umum, ya, suci, suci dari syirik, suci dari hadas, suci dari najis. Nah, itu hal-hal yang diwajibkan punya wudhu. Hal-hal yang karenanya diwajibkan wudhu atau yang diharamkan bagi yang tidak punya wudhu. Berikutnya,
yang hanya sekedar disunahkan punya wudhu. Artinya lebih baik punya wudhu, tapi nggak punya wudhu nggak apa-apa. Itu bab berikutnya. Kalau tadi itu wajib punya wudhu, sekarang nggak wajib, hanya disunahkan punya wudhu. Yang pertama adalah zikir. Zikir yang dimaksud zikir di sini adalah bacaan zikir ketika dia mau membaca zikir. Ya. Dan zikir itu di hampir setiap keadaan orang Islam ada tuntunan zikir. Kalau gitu berarti gampangnya hampir segala keadaan disunahkan punya wudhu. Misal, kalau memulai dari rumah mau keluar ya, mau keluar rumah ada doanya. Nah iya, doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Disunahkan orang zikir dalam keadaan punya wudhu. Nanti seandainya loh dia sudah dalam keadaan di luar, ya, di jalan. Mau naik kendaraan ada doanya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Disunahkan punya wudhu. Ya kalau gitu nanti turun mau masuk rumah atau singgah di tempat turun, ya. Oh, kita singgah di sini. Nah, orang singgah di satu tempat disunahkan untuk berdoa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya. Mau buang air kecil disunahkan untuk meskipun sunnah ya, disunahkan untuk berzikir. Secara umum zikir-zikir tadi itu sunnah semua, kak zikir juga nggak dosa, tapi dengan zikir itu pahalanya besar dan dijaga oleh Allah dan diberkahi oleh Allah. Dijaga dari hal-hal yang membahayakan, diberkahi, diberikan banyak kebaikan. Karena barokah itu adalah kebaikan. Al barokah itu al khairu, al kathirul mustamir. Yang dimaksud dengan barokah di dalam Islam itu adalah kebaikan yang banyak dan tidak terputus. Nah intinya bahwa zikir disunahkan punya wudhu. Nanti papasan dengan teman, salam. Assalamualaikum. Menjawab waalaikumsalam. Disunahkan punya wudhu. Nggak punya wudhu juga tetap diperintah untuk salam. Tapi supaya ketika mengucapkan salam atau menjawab salam itu punya wudhu, berarti disunahkan untuk menjaga keadaan dirinya supaya dalam keadaan punya wudhu. Nah, dan orang punya wudhu itu dikatakan di dalam Islam dia itu orang yang suci. Dia ini orang yang suci. Gitu. Kalau dia perhatian dirinya punya wudhu, dirinya suci gitu ya, itu insya Allah gampang terjaga jiwanya itu seolah-olah hadir membentengi dirinya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena itu penting sekali ya. Nah, yang kedua, tidur. Mau tidur disunahkan punya wudhu. Nah, jadi eh, ada yang 24 jam nggak tidur. Kita semua setiap hari pasti pasti tidur ya. Nggak tahu jamnya, bisa jadi wah ini mulai maghrib sampai subuh nggak tidur. Kenapa? Karena ada hal yang harus menjadikan nggak tidur. Tapi setelah itu selesai jam 6, jam 7 terus istirahat sampai menjelang zuhur. Nah, mau tidur disunahkan punya wudhu. Sampai pada tingkatan yang mendatangi istrinya. Mendatangi istrinya kan wajib mandi ya. Disunahkan mandi sebelum tidur, kalau mandi otomatis wudhunya terkandung di dalamnya. Apabila mengikuti tuntunan, ada wudhunya. Nggak mengikuti tuntunan, mandi saja, itu sudah mewakili wudhu. Nah seandainya nggak mandi dulu, tetap disunahkan wudhu dulu. Rasulullah SAW setelah mendatangi istrinya, apabila tidak mandi sebelum tidur, maka wudhu sebelum tidur. Nah, apakah dengan wudhu itu suci? Tidak, tapi itu tuntunan. Ada ulama yang memberikan penjelasan bahwa itu meringankan wudhunya dan itu juga mengandung makna membentengi dirinya. Di samping juga mendapatkan pahala itu karena ada hadis setiap wudhu dilakukan maka menggugurkan dosa-dosa di anggota wudhu bersamaan dengan jatuhnya air wudhu. Nah, jadi intinya bahwa
mau tidur disunahkan punya wudhu, kalau tidak punya wudhu, wudhu dulu. Yang ketiga, sudah kita sebutkan tadi itu, orang yang junub kalau tidak segera mandi sebelum tidur, disunahkan wudhu. Oke. Nah, apalagi apabila yang dalam keadaan junub itu mau makan, mau minum, atau mau mengerjakan aktivitas-aktivitas, ya, maka kalau tidak mandi disunahkan wudhu. Kita baca sekarang ya. Idza arada ayyakula aw yashroba aw yanama aw yu'aidal jima'. Orang yang dalam keadaan junub mau makan, disunahkan wudhu, maksudnya apabila dia tidak mandi junub ya. Disunahkan wudhu. Mau minum disunahkan wudhu. Mau tidur disunahkan wudhu. Mau mengulangi disunahkan wudhu. Nah, bagaimana kalau sekalian mandi? Oh, itu lebih bagus. Lebih bagus. Ya. Tapi karena bab kita ini sunnahnya wudhu, ya, bab yang disunahkan untuk wudhu, maka yang dibahas adalah wudhunya. Jadi dalam keadaan junub telah mendatangi istrinya, terus mau minum, mau makan, mau eh, tidur atau mau mengulangi, semua itu disunahkan untuk wudhu. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, karena Nabi SAW idza kana junuban, adalah Nabi SAW apabila junub, fa arada ayyakula, dan hendak makan, au yanama, atau hendak tidur, maksudnya hendak mandi dulu, ya. Tawaddu'a wudhu'ahu lis-shalah, ia wudhu seperti wudhu untuk sholat. Seperti wudhu, bukan wudhu untuk sholat, tapi bukan wudhunya ini untuk sholat, karena dia dalam keadaan junub. Tapi wudhu seperti wudhu untuk sholat. Wudhunya sama wudhu biasa, tidak ada bedanya. Nah, wa Ammar bin Yasir, dan dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW rakhasa lil junubi idza arada ayyakula. Nabi SAW memberi keringanan. Gitu. Orang yang junub jika mau makan, au yashrab, atau mau minum, au yanama, atau mau tidur, ayyatawadu awudu ahli sholat, agar wudhu dulu seperti wudhu untuk sholat. Gitu. Jadi kalau tidak mau mandi, mandi junub, gitu, sebelum tidur atau sebelum makan, sebelum minum, kalau tidak mau mandi junub, maka Rasulullah SAW membolehkan, memberikan keringanan wudhu saja. Gitu. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu, ini Nabi SAW, dan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, Nabi bersabda, idza ata ahadukum ahlahu, jika salah satu di antara kalian mendatangi istrinya maksudnya menggauli istrinya. Gitu. Tsumma arada ayyauda, lalu setelah selesai ingin mengulangi. Falyatawaddo, maka hendaklah wudhu dulu. Hendaklah wudhu dulu. Gitu. Nah, tadi sudah kita sebutkan lebih baik mana dengan mandi dulu. Lebih baik mandi dulu, tapi di sini karena bab kita itu hal-hal yang disunahkan wudhu, gitu ya. Nah itu. Jadi mandinya nggak disebut. Mandinya disebut di dalam bab mandi. Berikutnya, qoblal ghusli sawa'un kana wajiban atau mustahabban. Sebelum mandi. Sebelum mandi. Tapi yang dimaksud mandi di sini adalah mandi wajib atau mandi sunnah, atau dengan ungkapan lain mandi yang disyariatkan. Mandi yang disyariatkan itu hukumnya wajib atau mandi sunnah. Mandi wajib, mandi junub, mandi wajib. Ya. Mandi wajib yang lain misalnya mandi apa? Ah, ya, saya mandi junub, yang wajib mandi apa? Mandi masuk Islam. Jadi kalau orang itu masuk Islam, diwajibkan mandi. Apabila ikrar masuk Islamnya direncanakan, direncanakan maksudnya bagaimana? Oh, nanti jam 10 mau ke masjid untuk bersaksi masuk Islam. Kalau kayak gitu, maka wajib mandi dulu.
sebelum mengikrarkan dua kalimat syahadat. Tapi kalau masuk Islamnya tidak direncanakan waktu kayak gitu, tiba-tiba, oh saya mau masuk Islam. Dan keadaannya lebih baik, langsung syahadat. Misalnya, misalnya, wah ini ada tokoh agama dan banyak orang mau bubar, bubar. Kalau dia mandi dulu, nanti paling-paling satu dua orang yang ada. Nah, supaya disaksikan oleh banyak orang, apalagi tokoh agama, maka eh, mengikrarkan dua kali syahadat dulu, masuk Islam dulu, baru mandi juga boleh. Ya. Nah, tapi kalau direncanakan kayak tadi itu, maka diwajibkan mandinya duluan. Kalau masalah sah, masuk Islamnya sah-sah saja. Gitu. Nah itu. Ya, lah, kalau kalau Islam kalau masuk Islam sah nggak pakai mandi, kenapa kok pakai wajib mandi? Nah, wajib mandinya ini tidak karena supaya masuk Islamnya sah. Masuk Islamnya mandi maupun tidak mandi, masuk Islam itu sah. Mengikrarkan dua kali syahadat. Tapi orang yang dari kekufuran menjadi orang Islam diwajibkan mandi. Nah itu sudah kita baca dulu insya Allah. Nanti akan bukan babnya tapi kita sebutkan gitu aja. Mandi wajib yang ketiga apa? Mandinya jenazah. Mandinya jenazah ya, wajib ya. Tapi yang punya kewajiban memandikan itu yang hidup. Tapi mandi ini hukumnya wajib. Jadi kalau jenazah itu muslim bukan mati syahid langsung dikubur, berarti ada kewajiban yang tidak dilakukan, tapi yang dosa itu yang tidak memandikan. Hukumnya fardu kifayah. Yang keempat khusus bagi wanita yaitu mandi suci atau selesai dari datang bulan atau selesai dari nifas. Ada mandi satu lagi yang ulama berbeda pendapat yaitu mandi Jumat. Mandi Jumat itu. Jadi mandi Jumat dan waktunya adalah pagi ya, sampai menjelang berangkat Jumatan. Misalnya sebelum subuh atau setelah subuh atau jam 9 atau mau berangkat Jumatan, dan yang paling bagus adalah mandi setelah itu aktivitasnya langsung berkaitan dengan Jumatan. Itu yang paling bagus waktunya. Tapi dari sisi mandinya itu ada eh, dua hadis, yang satu menunjukkan wajib, yang satu menunjukkan sunnah. Akhirnya ulama berbeda pendapat mana yang lebih dikuatkan. Seandainya ketahuan nasikh mansuh ini dihapus hukum yang awal diganti dengan hukum yang kedua, seandainya gitu maka jelas. Tapi ulama tidak membahas masalah nasikh mansuh atau masalah hukum yang awal dihapus, nggak bahas gitu. Akhirnya terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan mandi Jumat itu wajib, ada yang mengatakan mandi Jumat itu sunnah, dan yang tidak ulama tinggal mempelajari, nanti yang lebih mantap itu yang diikuti. Nah, nah sebelum itu mandi yang disunahkan, contohnya mandi hari raya. Hari raya sebelum berangkat sholat hari raya disunahkan untuk mandi. Nah, itu. Misalnya lagi orang masuk mau masuki mikot, mau memulai ibadah umrah atau ibadah haji, disunahkan untuk mandi. Sampai di pintu tanah suci Mekah disunahkan untuk mandi. Ya, beberapa hal nanti akan dibaca semuanya apa saja yang disunahkan untuk mandi. Semua mandi yang diwajibkan maupun yang disunahkan, nah, disunahkan diawali dengan wudhu. Nah, karena itu di sini sunnah-sunnahnya wudhu adalah qoblal husli, sebelum mandi, sawaun kana wajiban atau mustahaban, baik mandinya mandi wajib maupun mandi sunnah. Nah, kalau gitu memandikan jenazah itu, sebelum dimandikan jenazah itu diwudhukan dulu. Gitu.
Nah, itu. Nah, berikutnya yang termasuk disunahkan wudhu adalah aklu ma massatin nar. Makan makanan yang kesentuh api. Yang dimakan itu langsung kesentuh api, baik apinya itu api bara maupun betul-betul api kayak api biasa gitu ya. Kenapa? Aslinya api itu ya yang ada apinya, tapi ulama menjelaskan bagaimana kalau bara, sesungguhnya panasnya bara itu adalah api. Nah, dulu nggak ada penelitian insya Allah gitu ya, tapi dulu pembahasannya hanya buktinya kalau ditaruh kertas yang gampang terbakar di bara itu gampang menyala, berarti itu ada apinya gitu. Jadi gitu aja kalau dulu itu ya. Nah, misal sate kan gitu ya. Nah, maka orang makan makanan yang kesentuh api disunahkan wudhu. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah orang yang punya wudhu lalu makan, misalnya makan sate, gitu ya. Makan apa? Makan kecuali satu hal, gitu. Makan itu tidak membatalkan wudhu, tapi kalau yang dimakan itu kesentuh api, misalnya kambing bakar atau sate atau lemper yang dibakar dulu, gitu ya. Nah, maka mau sholat disunahkan wudhu dulu. Maksudnya begitu. Mau sholat disunahkan wudhu dulu. Dia sudah punya wudhu, terus makan, makanannya kesentuh api, ya. Nah, maka mau sholat disunahkan untuk wudhu dulu. Nah, itu. Nah, adapun ungkapan disunahkan wudhu dulu itu adalah pemahaman dari hadis Rasulullah memerintahkan tawadhu mimma masatin nar, wudhulah kalian kalau mau sholat, nah, sebelumnya makan makanan yang kesentuh api. Maksudnya apa? Meskipun kamu punya wudhu, setelah itu makan makanan yang kesentuh api, mau sholat, maka wudhu dulu. Nah ini kan perintah. Terus kenapa kok dikatakan oleh ulama sunnah? Karena Rasul dan para sahabat itu pernah makan daging kambing, bahkan makannya Rasulullah disifati tangan kanannya pegang garpu, tangan kirinya pakai pisau, yang motong dengan tangan kirinya, gitu. Motongnya dengan tangan kirinya, terus garpunya di tangan kanan, makan. Setelah itu dikumandangkan azan, lalu ditaruh pisau dan garpunya dan sholat tanpa wudhu. Sholat tanpa wudhu bukan sholat tidak punya wudhu, sudah punya wudhu tapi makan kambing bakar tapi tidak pakai wudhu. Berarti makan makanan yang kesentuh api diperintah wudhu itu nggak sampai wajib, nggak sampai membatalkan wudhu. Kenapa? Karena Rasulullah dan para sahabat pernah tidak pakai wudhu, langsung sholat. Nah, berarti perintah tadi itu perintah hanya sunnah. Nah, ini disebutkan hadisnya, Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tawaddu'u mimma masatin nar. Wudhulah kalian jika telah makan makanan yang kesentuh api. Itu. Tapi Umayyah ibnu Dhamrah berkata, Ra'aitun Nabi sallam yahtazzu min katifi syatin fa'akala minha fadu'iya ila shalah faqama wa taraha as-sikina wa shalla wa lam yatawadda. Aku melihat Rasulullah SAW makan paha kambing, ya. Nah, kemudian dikumandangkan sholat, lalu diletakkanlah pisaunya dan sholat tanpa wudhu. Berikutnya, termasuk yang disunahkan wudhu, likulli sholatin. Setiap sholat disunahkan wudhu, maksudnya memperbaiki. Maksudnya memperbaiki. Dan yang dimaksud setiap sholat di sini bukan setiap salam dari sholat, tapi maksudnya adalah setiap sholat wajib di awal waktu. Sholat duhur. Sampai asar wudhunya nggak batal, nggak harus wudhu, tapi disunahkan wudhu lagi, memperbaharui wudhu. Maghrib sampai Isya sampai maghrib atau maghrib sampai Isya pendek itu ya. Nah itu kan eh, waktunya pendek dan banyak yang habis sholat maghrib taklim sampai Isya nggak batal wudhunya, nggak pakai wudhu.
Nah ini bagaimana? Ya, tapi apabila tidak keberatan, tidak kesulitan, tidak menjadikan ketinggalan, disunahkan memperbarui wudhu. Jadi yang dimaksud di sini yang ke 6, setiap sholat maksudnya setiap sholat wajib di awal waktu disunahkan untuk memperbaharui wudhu jika wudhunya nggak batal. Itu. Yang kedelapan, setiap berhadas mau melakukan ibadah maupun tidak, setiap wudhunya batal disunahkan untuk langsung wudhu. Jadi misalnya begini, sholat duhur selesai, sholat ba'diyah selesai, kemudian mau turun, mau entah mau makan atau mau apa, nah turun dari masjid wudhunya batal, maka disunahkan untuk wudhu. Kenapa kok gitu? Karena orang Islam itu disunahkan keadaannya selalu dalam keadaan suci, dalam keadaan punya wudhu. Yang kedelapan, apabila orang itu muntah, disunahkan wudhu. Yang muntah disunahkan wudhu. Dan yang dimaksud di sini bukan kalau orang itu di kasur saja sakit, sakitnya muntah, bermuntah, oh muntah terus wudhu. Bukan gitu maksudnya. Tapi maksudnya adalah apabila dia itu sudah punya wudhu, terus muntah, terus mau sholat, itu wudhunya tidak batal, tapi disunahkan untuk wudhu lagi. Coba, muntah itu kan kadang-kadang kotor gitu ya, tapi wudhunya nggak batal. Tapi kalau yang keluar dari dua lubang bawah, baik itu hanya suara atau hanya bau, nggak ada anginnya, tapi ada baunya, misalnya gitu ya, keluar dari dua lubang bawah, atau bukan suara, bukan bau, tapi angin. Jadi, wah ini ada angin keluar. Apapun yang keluar dari dua lubang bawah, maka itu membatalkan wudhu. Tapi kalau keluarnya dari mulut atau dari ingus, meskipun kotor, itu tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau yang keluar itu muntah, disunnahkan untuk wudhu. Dan yang terakhir adalah itu orang yang ikut mengangkat jenazah, setelah selesai mengangkat jenazah disunnahkan untuk wudhu. Maksudnya juga sama seperti tadi itu. Jika mau melakukan ibadah yang diharuskan suci, gitu ya, sudah suci, sudah punya wudhu, terus ngangkat jenazahnya, terus mau sholat, dan banyak yang berpemahaman maksudnya mengangkat jenazah ini yang langsung. Jadi sudah dikafani, nah terus diangkat jenazahnya di kafannya itu langsung, maka setelah mengangkat disunahkan untuk wudhu. Adapun mengangkat kerandanya, maka enggak. Karena itu kalau orang itu mau sholat, ya terus jenazahnya asalnya di luar masjid, diangkat dalam masjid, terus dia langsung berdiri itu enggak apa-apa. Kenapa? Yang diangkat kerandanya. Nah itu hal-hal yang diwajibkan wudhu dan juga hal yang disunahkan wudhu sudah kita baca. Sebelum kita lanjutkan, kalau masih ada waktu, soal jawab dulu barangkali ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak segera ada yang tanya, kita lanjutkan dulu sedikit. Ini monggo, monggo Dokter Arif. Hmm. Hmm. Ya, jadi kalau kita kehilangan kesadaran itu karena pingsan, wudhunya batal. Atau tidur nyenyak itu wudhunya batal. Ya. Ini mau tidur disunahkan untuk wudhu. Setelah itu tidurnya nyenyak, bangun, nggak boleh langsung sholat. Ya, kenapa? Karena tidur nyenyak membatalkan wudhu. Sudah kita pelajari dulu ya bahwa ulama berbeda pendapat. Yang paling bagus insya Allah itu adalah pemahaman nyenyak itu ada pada pemahaman masing-masing. Nah, adapun sekedar ungkapan, sedangkan contoh gitu. Apabila ada yang mengagetkan, tidak bangun berarti nyenyak. Ya, ada yang mengagetkan, nggak bangun berarti
nyenyak. Nah, jadi kayak gitu. Nah, karena apa? Karena banyak yang mengungkapkan eh, nyenyak terus kayak begini, berarti nyenyak berubah terus dibantah sama ulama yang lain. Contoh, dengan mendengkur berarti nyenyak maka membatalkan wudhu. Tapi ada yang bantah dan saya akhirnya tahu sendiri, oh iya, ada orang dulu waktu kita masih di pondok itu ya, ada orang badannya besar gitu ya, duduk duduk begitu matanya kamu itu langsung mendengkur dia. Mendengkur ya, mendengkur ngorok kan ya bahasa Indonesia mendengkur. Mendengkur, tapi dipanggil itu. Oh iya, gitu. Berarti mendengkur itu tidak patokan benar. Itu. Terus kalau tidurnya tidur duduk tidak membatalkan, kalau tidurnya miring atau tengkurap membatalkan. Ternyata ternyata juga dibantah oleh ulama yang lain. Itu berarti itu patokannya. Nah, jadi itu. Nah, karena itu yang paling bagus ya nyenyak nyenyak itu bisa difahami oleh semua orang. Nah, kalau kamu nilai dirimu nyenyak maka wudhumu batal. Kalau enggak saya enggak nyenyak kok. Saya dipanggil masih dengar, saya ada orang suara masih dengar. Misalnya gitu ya. Berarti belum nyenyak maka tidak batal. Nah, jadi itu. Nah, ya. Hmm. 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 Ya, jadi jadi kita mau mandi junub atau mau mandi wajib. Wanita juga sama itu, wanita yang suci dari datang bulan atau suci dari nifas. Nah, terus ini mandi suci dari hadas besar tersebut. Di tengah-tengah, jadi dia mandinya mengikuti sunnah mengawali dengan wudhu. Kalau lengkapnya kan membasuh kedua tangan, lalu membasuh dua lubang bawah, lalu gosok gigi, siwak ya, lalu wudhu. Kan itu urutannya ya. Wudhu dan wudhunya dengan sunnah-sunnah wudhu yaitu seperti dalam bab wudhu. Setelah itu terus mandi. Lah, kalau sudah wudhu kemudian melanjutkan mandi belum selesai, ternyata hadas, misalnya buang air kecil. Mau sedikit mau banyak misalnya seperti itu. Ya. Apabila mandinya belum selesai, lalu dia meneruskannya itu seperti mandi pertama. Apa? Mengguyur seluruh badannya lagi, gitu ya. Dan yang tadi itu belum selesai. Maka seandainya seandainya tidak wudhu lagi, sudah sah mengangkat hadas kecil dan hadas besar. Kenapa? Karena aslinya itu sahnya mandi itu tidak pakai wudhu di awal. Wudhu di awal itu hanya sunnahnya mandi yang disyariatkan baik wajib maupun sunnah diawali dengan wudhu. Tapi itu sunnah. Adapun sahnya mandi yang penting ada niat. Niatmu mandi apa? Niatmu mandi Jumat atau niatmu mandi junub? Karena beda gitu ya. Kalau malamnya kamu junub, paginya niatnya mandi Jumat, berarti kamu belum mandi junub. Kan gitu ya. Kalau malamnya junub, paginya rambutnya gatel, pikirannya adalah keramas, gitu. Mandi seluruh badan karena rambutnya gatel karena kotor. Berarti kamu belum mandi junub. Jadi harus ada niat. Nah, niat dan seluruh anggota badan kena air, maka sudah sah. Nah, sekarang wudhu. Tengah-tengah buang air kecil. Melanjutkan tidak pakai wudhu tapi seluruh anggota badan lagi. Nah, maka sesungguhnya mandinya sah dan mau sholat tidak pakai wudhu lagi itu sah. Kenapa? Karena mandi wajib itu sudah sekaligus mengangkat hadas kecil. Tetapi sunnahnya itu nggak ada. Kenapa? Karena yang tadi itu batal. Nah, jadi sama dengan Anda dari awal mandinya tidak diawali dengan wudhu. Nah, sama dengan gitu. Nah, lalu apabila mandinya sudah selesai,
Mandi sudah selesai terakhir ya. Terakhir terus sudah selesai, terus akhirnya buang air kecil. Terus hanya disiram-siram saja setengah badannya. Nah ini maka tidak sah kalau sholat. Kenapa? Karena setelah mandinya selesai, berarti kondisimu seperti orang di luar kamar mandi, sudah dalam keadaan suci, terus setelah itu buang air kecil. Berarti kan berhadas kecil ya, maka wajib wudhu kalau mau sholat. Nah itu. Nah, ada lagi yang lain? Bab berikutnya kalau nggak pakai dibaca itu pendek tapi sangat penting gitu ya, yaitu al-mashu alal khuffain. Bab berikutnya yaitu dua sepatu, mengusap dua sepatu sekaligus disambung dengan mengusap kaos kaki. Maksudnya mengusap dua sepatu, sepatu kanan, sepatu kiri ya, sepatunya itu. Dan ada bab yang sama beda bendanya yaitu mengusap kaos kaki. Nah itu dijadikan satu, nanti di dalam pembahasannya juga jadi satu. Apa yang dimaksud dengan al-mashu alal khufain, yang dimaksud dengan membasuh dua sepatu ini, yaitu ketika wudhu, setelah mengusap kepala, tidak pakai melepas sepatu, dan kakinya nggak pakai disiram, cukup tangannya dibasahi, seperti mau mengusap kepala. Tangannya dibasahi, tidak bawa air, terus tangan kanan ngusap kaki kanan, maksudnya sepatu, ngusap sepatu kanan, tangan kiri ngusap sepatu kiri, sudah selesai. Itu yang dimaksud dengan bab mengusap sepatu atau mengusap kaos kaki. Didobelkan bab mengusap dua sepatu atau bab mengusap dua kaos kaki. Kembali, apa tadi maksudnya? Ada yang ulang, apa maksudnya tadi? Yaitu, jadi di dalam pembahasan tentang kitab shalah ya, ada bab mengusap dua sepatu atau mengusap dua kaos kaki, apa maksudnya? Ya, jadi itu ya, tapi itu bukan maksudnya ini. Itu salah satu hikmah ya. Jadi hikmah yang disebutkan oleh Khalifah Ali radhiyallahu an, bahwa agama Islam itu tidak berdasarkan logika. Seandainya berdasarkan logika, mengusap sepatu bawahnya itu lebih tepat daripada atasnya. Ya, maksudnya begitu ya. Nah, tapi yang dimaksud mengusap sepatu atau mengusap kaos kaki itu apa maksudnya? Maksudnya adalah gantinya membasuh kaki waktu. Jadi, kalau nggak belajar nanti nggak tahu ini apa maksudnya bab mengusap sepatu. Jadi, jadi maksudnya adalah gantinya membasuh kaki waktu wudhu, nggak pakai dibasuh, tapi gantinya adalah cukup dengan mengusap sepatu. Nah, sekarang yang dibahas gitu, bagaimana syaratnya? Karena kalau nggak terpenuhi syarat nggak boleh. Nah, jadi itu. Jadi syarat bolehnya, waktu wudhu, tidak pakai membasuh kedua kaki, hanya cukup dengan mengusap sepatu bagian atas dengan tangan kanannya dan yang kiri dengan adapun tangan kiri itu enggak satu keharusan, yang penting atasnya sepatu, punggungnya sepatu diusap, baik yang kanan maupun yang kiri itu sebagai ganti membasuh. Itu. Nah, syaratnya apa? Syaratnya yang pertama, waktu memakai sepatu atau waktu memakai kaos kaki harus dalam keadaan punya wudhu. Setelah lama taklim dan mengajar bab ini, ya, akhirnya saya nambahin nih, waktu memakai sepatu
harus dalam keadaan punya wudhu biasa. Ditambahin biasa. Wudhu biasa itu wudhu normal, wudhu biasa. Kenapa? Karena kalau waktu memakai itu punya wudhu, wudhunya mengusap, maka tidak beli. Jadi wudhunya harus wudhu biasa. Wudhunya harus wudhu biasa. Nah, wudhu biasa ya membasuh wajah, membasuh dua tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh dua kaki. Nah, wudhu biasa kayak gitu. Setelah itu dia dalam keadaan punya wudhu, terus pakai kaos kaki, pakai sepatu. Nah, syarat pertama waktu pakai kaos kaki atau waktu pakai sepatu harus dalam keadaan punya wudhu. Yang kedua, waktunya belum habis. Waktunya belum. Kapan waktunya? Waktunya adalah sehari semalam. Oke, diperhatikan, sehari semalam bagi yang tidak musafir dan 3 hari 3 malam bagi yang musafir. Sehari semalam bagi yang tidak musafir, bagi yang tinggal di tempat, ya. 3 hari 3 malam bagi yang musafir. Nah, jadi itu. Itu syarat yang paling pokok. Syarat yang lainnya nanti katut di dalam insya Allah. Kalau pemahamannya itu artinya kalau mengungkapkannya itu nggak lengkap itu nanti katut di dalam. Nah, jadi sekarang praktiknya seperti apa? Begini. Eh, Pagi hari, ya, setelah tidur malam, terus akhirnya wudhu. Wudhunya wudhu biasa, berarti kaki juga dibasuh. Setelah itu terus pakai kaos kaki. Jam 7, jam 8 mau sholat duha dan wudhunya batal. Batal gimana? Entah buang air kecil atau entah tidur nyenyak gitu ya. Dalam keadaan dia pakai kaos kaki atau pakai sepatu. Ya. Nah, ketika wudhu nggak pakai dilepas. Kan waktu pakai tadi kan punya wudhu kan itu ya. Nggak pakai dilepas. Terus langsung wudhu lagi. Lah kalau buang air kecil, buang air besar kan banyak, buang air kecil, buang air besar nggak pakai buka sepatu kan banyak. Misalnya kita naik pesawat, gitu ya. Atau misalnya kita di kereta, terus buang air, sepatu atau kaos kaki nggak pakai dilepas. Nah, jadi misalnya seperti itu. Loh, di kereta khususnya ya. Ketika kita mau sholat, boleh tayamum. Kalau ada air nggak boleh tayamum. Gitu. Kalau ada air nggak boleh. Di pesawat pun seandainya air itu melimpah dan cukup dan itu tidak dilarang, itu aslinya di pesawat pun tidak boleh tayamum. Tapi karena di pesawat itu diumumkan tidak boleh wudhu di dalam kamar kecil. Diumumkan begitu, yang sering itu khususnya apabila rombongan umroh. Ya, nah itu. Nah terus kalau nggak bisa wudhu dengan rapi, bersih, kering gitu, nanti kalau sampai keluar dari toilet pesawat terus bahasa semua itu dimarahin gitu kan. Kalau umroh kan banyak orang desa orang gitu kan, beda dengan orang yang biasa kering bersihin beda gitu. Nah kembali ya, buang air kecil atau buang air besar itu membatalkan wudhu. Terus dia wudhu lagi, wudhu biasa, basuh wajah, kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, lalu tangannya dibasahin lagi, terus cukup mengusap sepatu, gitu. Nggak pakai dilepas sepatunya, kaos kaki nggak pakai dilepas, cukup diusap. Nah, itu sudah sah. Sampai sehari semalam. Dengan syarat sepatu itu terpakainya ketika dia dalam keadaan punya wudhu biasa. Contoh, sholat duha dia sudah mengusap. Karena sesuatu hal dia ganti, misalnya mau zuhur ganti kaos kaki. Mau zuhur ganti kaos kaki. Ya, diperhatikan ya. Jadi duha sudah mengusap, ya. Subuh wudhu biasa pakai kaos kaki. Jam 7 atau jam 8 dia wudhu karena batal, wudhunya hanya mengusap. Mau zuhur ganti kaos kaki. Mau zuhur ganti kaos kaki. Ganti kaos kaki otomatis kaos kakinya dilepas. Setelah itu dia
waktu pakai kaos kaki ini, misal dalam keadaan wudhunya nggak batal, tapi wudhunya wudhu apa? Wudhu mengusap. Kan zuhur tadi kan wudhu mengusap ya. Kalau nanti zuhur itu dia batal atau asar dia batal, dia tidak boleh mengusap. Kenapa nggak boleh mengusap? Karena waktu kamu pakai kaos kaki yang sedang kamu pakai ini, itu dalam keadaan bukan wudhu biasa. Dalam keadaan punya wudhu biasa. Jadi harus dalam keadaan punya wudhu. Ungkapan di kitab ulama yang lain itu tidak pernah dilepas. Kaos kaki atau sepatunya nggak pernah dilepas, gitu ya. Bagi yang musafir 3 hari 3 malam, yang nggak musafir sehari semalam. Nah, patokannya bukan melepasnya. Patokannya adalah waktu pakai dalam keadaan punya wudhu biasa. Jadi misalnya begini, subuh wudhunya biasa, terus pakai kaos kaki, belum batal. Jam 8 belum batal. Terus ketika belum batal, wah, kaos kakinya kok ini sudah 2 hari mau dicuci. Akhirnya dilepas, ganti kaos kaki satunya. Nggak apa-apa, dilepas dipakai lagi. Kenapa? Kan wudhunya subuh tadi wudhu biasa. Dan sampai sekarang belum batal. Nah, sehingga meskipun dilepas terus dipakai lagi, sesungguhnya Anda makainya adalah dalam keadaan punya wudhu, wudhunya wudhu biasa. Maka enggak apa-apa. Apalagi misalnya contohnya beberapa kali sholat. Misalnya begini, jam 5 terlambat sholat, jam 5 musafir ya. Jam 5 wudhu biasa, terus pakai kaos kaki, terus sholat duhur, sholat asar. Setelah itu maghrib belum batal, enggak pakai wudhu, sholat maghrib, sholat isya jamaah. Ya. Setelah isya, ya, oh mau ganti kaos kaki. Ya, jadi wudhunya itu jam 5, jam 8 malam ganti kaos kaki. Tapi dari wudhu awal itu tidak batal. Meskipun dilepas, ganti kaos kaki baru, sesungguhnya Anda waktu pakai ini dalam keadaan suci dari wudhu biasa. Nah, maka tidak ada masalah meskipun melepas ya. Nah, tetap berjalan sampai 3 hari 3 malam karena itu syarat yang pertama waktu pakai kaos kaki itu. Kalau ketika mau dengan niat nanti diusap saja, maka harus ingat waktu pakai kaos kaki harus dalam keadaan punya wudhu biasa, bukan wudhu mengusap. Gitu. Nah, terus misalnya mulainya itu wudhu subuh, maka ngusap terakhir adalah subuh. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh diusap-usap saja. Nah, sampai subuh. Kenapa? Karena kalau wudhu biasanya subuh, setelah itu pakai kaos kaki, berarti mulai mengusapnya zuhur. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh mengusap terus, nggak apa-apa. Ya. Jadi nggak dicopot-copot sepatunya atau kaos kakinya, waktu wudhu tinggal diusap-usap saja. Kalau musafir, musafir ada nggak yang 3 hari 3 malam nggak mandi? Ada. bahkan bahkan yang itikaf di Masjidil Haram dingin karena AC-nya dingin tuh ada yang 3 hari gak mandi. Ada ini, kalau nggak Jumat nggak mandi saya dari datang nggak mandi kok. Nah itu, nah orang yang kayak gitu apabila kaos kakian waktu pakai kaos kaki itu wudhu biasa ya sampai 3 hari 3 malam nggak dilepas-lepas waktu wudhu cuman ngusap-ngusap saja itu boleh. Bahkan ulama memberikan menjelaskan meskipun wanita itu di rumah saja kalau pakai kaos kaki maka sehari semalam boleh wudhu biasanya sekali, wudhu berikutnya tinggal diusap-usap saja. Nah itu. Nah itu kesimpulan dari bab mengusap sepatu. Kita soal jawab dulu sekarang. Ya. Ya. Cek. Ini Ustaz, terima kasih kesempatannya Ustaz.
Izin terkait dengan mengusap sepatu ini Ustadz. Saya pernah pengalaman juga waktu itu pendidikan kita ada latihan Ustadz. Latihan itu jalan kaki keliling Jogja, tapi dari pinggir Gunung Kidul itu sampai ke arah ke Jawa Timur. Nah seperti itu kita kan itu jalan kaki Ustadz. Jalan kaki kemudian kita contoh kita bermukimnya itu di bukan hutan ya Ustadz, kayak semacam kayak pekarangan tapi itu bukan rumah. Kemudian kita waktu itu kami dulu dibilangi pelatih kami mengusap itu yang dimaksud mengusap itu pakai ada bilasan airnya Ustadz. Jadi bukan diusap biasa saja, tapi cuman missnya waktu itu nggak ada yang bilang kalau harus suci sebelum kita memakai sepatu. Jadi kita tahunya itu pakai sepatu. Setelah itu kita kan pakai sepatu terus itu Ustadz. Mungkin gantinya itu mungkin 2 hari sekali atau ketika mungkin basah kena hujan seperti itu kita baru ganti. Mandinya pun juga mandi hujan. Jadi kalau memang hujan baru kita mandi. yang dimaksud mandi seperti itu. Nah kalau yang posisi seperti itu Ustadz, yang dimaksud bermukim sehari semalam kalau nggak di rumah itu apakah masuk mukim atau musafir ya Ustadz ya? Masih kita kan tidur tapi tidurnya di bawah pohon melihat bintang-bintang seperti itu Ustadz. Jadi tapi itu maksudnya tetap bermukim atau masuk musafir Ustadz? Nah kalau dari luar dari Jogja sampai ke perbatasan Jawa Timur gitu ya itu adalah musafir. Tetap musafir Ustadz. Walaupun kita tidur di tengah-tengahnya tetap musafir. Iya. Jadi selama orang itu difahami di perjalanan ya, sampai di rumah lagi, nah itu disebut dengan musafir. Siap. Nah, terus tadi dikatakan hanya saja waktu makai itu tidak dikasih pemahaman harus dalam keadaan punya wudhu biasa gitu ya. Nah itu nggak benar, itu nggak benar. Jadi syaratnya waktu pakai itu harus dalam keadaan punya wudhu biasa. Waktu membasuh nggak harus ada air ya Ustadz berarti? Air dikucurkan. Dan enggak, jadi yang dimaksud dengan mengusap sepatu ketika wudhu itu sama dengan mengusap kepala. Sama dengan mengusap kepala. Dan waktu di awal bab wudhu kita telah menjelaskan yang dimaksud mengusap itu tidak membawa air. Ya, jadi maksudnya tidak membawa air bagaimana? Jadi setelah membasuh wajah, membasuh itu isalatul ma, berarti membawa air disiramkan di wajah sampai air itu mengalir. Meskipun tidak deras yang penting mengalir. Ya. Mengalir itu dengan basuh. Karena al-ghuslu isalatul ma. Membasuh dalam Islam itu maksudnya mengalirkan air. Nah, membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala. Mengusap kepala. Aslinya yang penting mengusap, tapi karena petunjuk Nabi itu tangannya dibasahi dulu dengan air wudhu, tangannya dibasahi, terus nggak bawa air, bahkan dikipatkan, itu enggak apa-apa, yang penting jangan dipakai ngusap dulu, dibasahi, dikipatkan, menunjukkan enggak bawa air, baru digunakan untuk mengusap kepala, setelah itu dibasahin lagi, untuk membuktikan enggak bawa air, dikipatkan. Enggak dikipatkan juga enggak apa-apa, yang penting dibasahi dah. Terus digunakan untuk mengusap punggung sepatu kanan sama punggung sepatu kiri. Seandainya yang kanan ngusap yang kanan, yang kiri ngusap yang kiri, lebih gampang, selesai. Nah, jadi maksudnya gitu. Itu cara wudhu mengusap sepatu. Gitu. Apabila sepatu, maka wajib sepatunya itu menutup seluruh kaki sampai mata kaki. Begitu juga kaos kaki, boleh kaos kaki, tapi kaos kaki yang tidak menampakkan kaki sampai mata kaki. Apabila mata kakinya terbuka, maka tidak boleh, harus dibuka dan wudhu biasa. Jadi kalau kaos kaki kan secara umum menutup semua sampai agak ke atas ya. Kalau sepatu diwajibkan sepatu yang menutup mata kaki. Bagaimana kalau sepatunya itu longgar tapi sebetis? Boleh. Misalnya seperti sekarang itu ada sepatu selop ya. Nah itu kan tidak diikat jadi itu kan longgar gitu ya. Boleh. Sepatu longgar begitu yang penting ketinggiannya di atas
mata kaki, maka itu boleh wudhu dengan hanya diusap. Nah, ya, Siap Ustaz, terima kasih. nih, Dokter Bayu. Yang tadi kan misalnya dia pertama wudhu biasa, terus pakai kaos kaki, terus batal, terus dia mengusap, terus dia ganti kaos kaki. Nah itu tuh masih terhitung suci atau tidak. Terus yang kedua, kalau pakai kaos kaki itu yang diusap punggung kaki saja atau semuanya? Kan Ya, kaos kaki kan bersih. ya, Terus yang selanjut hmm, kalau urutan wudhu mengusap ini, apakah dari awal sampai usap rambut itu sama seperti wudhu biasa atau seperti apa? ya. Terima kasih. Jadi yang pertama bahwa hilang apa tadi yang pertama tadi? Pak, ya, pagi wudhu biasa pakai kaos kaki. Ya, setelah wudhu biasa terus pakai kaos kaki. Setelah itu misalnya jam 8, ya, jam, jam 8 wudhu, tapi wudhu karena sudah batal wudhu terus mengusap saja. Setelah itu misalnya jam 10 itu ganti kaos kaki ya jam 10. Wudhunya jadi batal apa enggak? Jadi wudhunya enggak batal. Jadi melepas sepatu atau kaos kaki, wudhunya tidak batal. Tapi ketika batal terus wudhu lagi, maka harus wudhu biasa. Kenapa? Karena sudah dibuka dan waktu pakai lagi itu sudah tidak dalam keadaan wudhu biasa. Jadi kalau wudhunya batal apa enggak, tidak ada yang membatalkan wudhu kecuali membatalkan wudhu seperti yang kita pelajari, yaitu ada yang keluar dari 2 lubang bawah. Nah itu membatalkan wudhu ya. Nah kalau sekedar kaos kakinya dibuka atau waktunya sudah habis, misalnya. Tadi kan waktu mengusap kan sehari semalam kalau nggak musafir, kalau musafir 3 hari 3 malam. Nah ini mengusap terakhir misalnya subuh, mengusap ya. Setelah itu terus setelah sholat sekalian dibuka. Kenapa? Karena kan nanti zuhur kan sudah nggak boleh mengusapnya. Ketika dibuka tidak berarti wudhunya batal. Jadi ketika waktunya habis, itu bukan wudhunya batal, tapi waktunya habis tidak boleh mengusap lagi. Ya, jadi kayak gitu. Jadi bukan membatalkan wudhu. Nanti bab pembatal mengusap. Ya. Pembatal mengusap itu bukan pembatal wudhu. Maksudnya tidak boleh mengusap lagi. Misal, sudah wudhunya pakai mengusap, setelah itu sepatunya atau kaos kakinya dilepas, maka batal mengusapnya. Maksudnya batal mengusap itu tidak boleh mengusap lagi. Adapun wudhu yang masih ada itu enggak batal. Nah, jadi itu. Yang kedua, yang diusap itu punggung kaos kaki atau punggung. Kalau sepatu punggungnya sepatu saja, telapak sepatu enggak. Tapi kalau kaos kaki cuma punggungnya saja atau sama telapaknya, tetap cuma punggungnya saja. Meskipun kaos kaki cuma punggungnya saja, bagian atasnya saja. Nah, jadi itu. Terus ada yang ketiga tadi. Iya, urutannya tetap membasuh wajah, setelah itu 2 tangan sampai siku, setelah itu mengusap kepala, setelah itu mengusap kaos kaki atau mengusap sepatu. Iya. Ada lagi yang lain? Tinggal 5 menit waktunya ya. Jadi tidak kita lanjutkan untuk membaca bab berikutnya. Cintanya Ustadz, yang mengusap sepatu itu seberapa kotor sepatunya Ustadz? Takutnya kita usap tangannya yang kotor. Iya. Jadi di dalam Islam itu kotor beda dengan najis. Iya. Jadi misalnya begini, oh dia di tempat yang kotor. Maksudnya kotor bukan kotor-kotor banget. Misalnya gini, dia itu tukang batu atau tukang itu kan banyak kotoran ya. Tapi kotornya kotor apa? Kotor semen, kena air, kotor gitu ya. Nah itu kan cukup kotor. Nah, nah enggak apa-apa. Kenapa? Karena kotor itu bukan najis di dalam Islam.
Nah, jadi itu. Boleh saja, gitu. Boleh saja gitu. Jadi maksudnya boleh saja itu misalnya gini, setelah wudhunya mengusap sepatu ya, terus tangannya kok kotor, tangannya dicuci nggak apa-apa kan, tangan wajah gitu dibasuh kan nggak apa-apa gitu. Nah intinya bahwa di dalam Islam itu ringan. Terus yang dipikirkan itu bukan urusan kotor-kotornya gitu ya, tapi yang pertama ada syariat begini, terus keadaan kita itu ternyata sering mengalami kayak begini. Dan ini sudah 1400 tahun yang lalu ajarannya, tapi di zaman kita naik pesawat misalnya Surabaya, Saudi, apalagi kalau pakai transit misalnya gitu, bisa 16 jam baru turun di bandara Saudi. Ya. Kalau langsung tanpa transit 10 jam. Nah itu ya. Nah 10 jam, kalau orang itu bisa wudhu dengan setengah gelas, ya, dan bisa menjaga kebersihan, maka hukum asal tidak boleh tayamum di pesawat. Karena musafir itu bukan sebab bolehnya tayamum. Tapi nggak ada air atau tidak bisa menggunakan air. Nah, tapi kenapa di pesawat banyak orang yang tayamum, hampir semua tayamum? Karena tidak bisa menggunakan air, nggak usah gimana. Kalau bahasa dimarahin sama pramugari, khususnya kalau orang bulan umroh itu lebih banyak orang kampung daripada orang kota. Satu pesawat itu hampir 100%, ya mungkin tinggal dari 450, 460 paling, kalau pesawatnya besar paling tidak sampai 50 yang orang-orang yang gampangannya masuk toilet terus keluar bersih toiletnya, itu paling sedikit aja. Ketika kita masuk toilet itu, ya apa sih orang-orang masuk toilet kok bisa basah semua ini. Nah, jadi itu. Ya nggak basah teman-teman, tapi nggak kering itu. Padahal tisu juga banyak itu loh. Nah, ketika ada yang wudhu keluar itu wajahnya basah, tangannya basah, pramugari itu atau yang laki-laki juga itu langsung lihat, langsung diumumkan tidak boleh. Bapak-bapak, ibu-ibu tidak boleh. Itu sampai bahasanya itu kasar kayak gitu. Tayamum akhirnya diumumkan kayak gitu. Nah, jadi intinya bahwa banyak keadaan-keadaan yang menjadikan kita dan ulama memberikan penjelasan, meskipun wanita itu di rumah nggak keluar, terus kalau dia pakai kaos kaki, meskipun tidak sakit, waktu wudhu kedua, ketiga, keempat, kelima, gitu, maksudnya 5 waktu sholat, gitu. Yang pertama wudhu biasa, berikutnya boleh hanya mengusap-mengusap apabila tidak ada yang mengharuskan untuk dilepas. Contohnya apa? Kalau junub, maka mau nggak mau harus dilepas dan mandi junub. Nah itu ya. Nah jadi kayak gitu. Nah, ya ada lagi yang lain? Mungkin kita cukupkan dulu ya. Mudah-mudahan menjadi pelajaran dan bisa menguatkan dan memudahkan kita di dalam beragama yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga